dalam garis bawah saya, kedua-duanya sudah tidak bisa memberikan solusi yang tepat, jelas, dan lugas. Namun negeri ini semakin gaduh karena bahasa-bahasa yang demikian. Jadi tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Berita yang sedang viral nih, saya sedikit mengkomentari ya. Berpendapat yang sekiranya patut saya menengahi manakala pada mau ditengahi ya, minimal saya mengkomentari lah, artinya sejauh mana saya itu mengkritisi para kaum yang katanya pintar gitu. Sebab kalau orang yang sudah paham mengaku pintar saja itu kan pamali, tidak boleh atau berdosa. Karena apa? Semua itu titipan. Kita akan mengaku pintar bagaimana? Kita lahir juga kita tidak ingat. Manakala sudah tua melampaui batas usia, kita juga akan linglung ya. Linglung itu ya pikun lah, taruhlah. Lalu kayak sekarang itu sedang viral yang namanya Pak Rocky Gerung itu, yang terhormat, kaum akademisi yang baik hati juga, karena dalam ceritanya kan menjadi dosen saja nggak mau dibayar, lalu mengkritisi demi kepentingan bangsa dan negara, menyoroti sistem pemerintahan Bapak Joko Widodo atau yang sering disebut pula dengan rezim saat ini. Bapak Joko Widodo yang di mata Rocky Gerung, yang pernah saya dengar bahwasanya kalau hanya membangun tol asal modal hutang, ya saking mudahnya panggil arsitek. Nah, ini yang namanya bukan pembangunan, tidak pemulihan. Katanya Pak Jokowi juga adalah tidak konsekuen kepada janjinya saat berkampanye, tidak akan menambah hutang, akan membangun dengan jalur-jalur politik tertentu, jalur-jalur pendanaan tertentu. Namun kasus nyatanya Jerbasuki Mowo Beo, sekelas Pak Jokowi saja masih perlu beo. Partai juga masih perlu beo. Beo ini yang dimaksud bukan burung beo, tapi kalau burung beo jelas ya murah harganya, tapi biaya gitu. Nah, kali ini saya akan menyoroti bahwasanya kedua-duanya kemarin itu sempat viral bahwa Pak Rocky Gerung mengatakan Pak Jokowi itu bajingan yang tolol gitu. Lah, apakah Pak Rocky Gerung saat ini itu bisa, mohon maaf, taruhlah, terbuikan atau masuk penjara? Karena beliau juga orang pinter. Lah, saya akan menyoroti sedikit bahwa kalau kelihatannya, karena Pak Rocky Gerung itu kan berkata dia itu bajingan yang tolol gitu. Karena dia bukan Jokowi itu bajingan yang tolol umpamanya. Lah ini beda ya. Kalau dia itu entah siapa lah. Ini menurut tafsir saya. Jadi cara berkilah, cara membuang itu, Pak Rocky Gerung ini memang orang yang pandai berkata-kata, dan lalu melepaskannya pun adalah dia adalah bajingan yang tolol gitu loh. Bajingan yang tolol yang mungkin dan bla 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 dan sebagainya lah. Kalau saya, bahasa ini adalah bahasa yang saru kalau istilah Jawa ya. Bahasa yang saru atau pamali atau orailok kalau istilah Jawa. Jadi ini adalah bahasa yang membuat emosi, yang nantinya akan bisa menyulut ke yang lain lah. Kalau memang mau revolusi sekalian, ya revolusi sekalian, semestinya itu taruhlah backgroundnya atau masanya seperti Pak Amin Rais kalau akan menurunkan Pak Soeharto. Lah ini semestinya persiapannya adalah demikian lah. Tentunya Pak Rocky Gerung juga tidak sendiri kan. Komponennya yang saya maksud, kalau memang mau revolusi atau mohon maaf, revolusi atau bahkan kata kasarnya adalah kudeta sekalian, ini sah-sah saja menurut saya. Karena apa? Yang namanya Saudi Arabia saja itu pernah terkudeta seorang raja. Lah, monggo saja. Namun bahasa yang demikian, yang terlantunkan menurut saya tidak pas sebagai Rocky Gerung kepada pemimpin negara.
Sebab apapun alasannya, pemimpin negara tetap yang terpilih oleh rakyat karena sistem demokrasi. Sehingga tentunya masa itu terpanggil dadakan. Kalau sekilas, kalau mau membunuh yang sungguh-sungguh, artinya revolusi yang sungguh-sungguh, ya, itu tentunya tidak hanya, mohon maaf, berkata di depannya, tapi justru gerakan yang nyata seperti Pak Amin Rais. Dulu siapa yang tahu Pak Amin Rais? Lah, ini saya acungkan jempol kepada Pak Amin Rais, ya, walaupun sekarang itu ditua-tuakan, sudah tua, nggak usah berpolitik, tapi menurut saya Pak Amin Rais dulu saat itu, saat tahun 98 ini, betul-betul orang yang militan dalam menggulingkan rezim atau kepemimpinan Pak Soeharto. Ini kasus nyata lah. Tidak menggaung-gaung atau berdengung-dengung, tapi perubahannya nyata, lalu dirubah menjadi reformasi dari pemerintahan Orde Baru, lalu reformasi lah. Kalau reformasi ini menurut saya sudah tidak saatnya lagi sebenarnya. Namun sesuai petunjuk saya adalah resonansi dan rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Ya, ini bisa dibuka dalam channel saya lah. Artinya setiap petunjuk saya catat, namun ketika saya itu mesti harus mengulang karena apa? Petunjuk itu saking banyaknya. Jadi menurut saya Rocky Gerung ini memberikan tulada, tidak bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak bangsa dalam membidik kepada perubahan, ya, dalam membidik kepada perubahan. Apapun alasannya, bahasa tolol, ya, bahasa bajingan ini kalau menurut tata rasa ini tidak pas bagaimana Rocky Gerung manakala engkau akan dikatakan sebagai sosok bajingan, umpamanya seperti itulah. Begitupun Pak Jokowi ngalah seperti ini, terlalu ngalah juga semestinya dia ngungal ke dada. Namun menurut saya Rocky Gerung juga mungkin orang yang patut didisposisikan sebagai pembantu. Saya ingat dulu Budiman Sujatmiko, ya, pembantu presiden, otomatis menteri, ya. Mungkin buktikan saja, mungkin dikasih peluang seperti itu. Sehingga negeri ini taruhlah tidak banyak orang yang pendepan atau tokoh masyarakat yang berkata semau gue, karena mungkin secara tidak langsung Rocky Gerung secara sengaja agar diuwongke, ya diuwongke, mungkin jadi menteri dan sebagainya. Lah, ini mungkin pendekatan persuasifnya adalah demikian. Adapun mau dibawa ke ranah hukum, menurut saya Rocky Gerung ini orang yang cukup militan dalam berbahasa, ya, cukup militan dalam berbahasa, sehingga tidak semudah itu Rocky Gerung bisa dipenjarakan, karena di situ adalah kata dia adalah bajingan, bukan Jokowi bajingan, itu bukan, ya. Dia adalah bajingan yang tolol. Nah, saya menyimak dari channel KPN Nusantara bahwasanya Rocky Gerung itu memang dalam berbahasa sangat militan. Lah, kembali lagi dalam garis bawah saya, kedua-duanya sudah tidak bisa memberikan solusi yang tepat, jelas dan lugas. Namun negeri ini semakin gaduh karena bahasa-bahasa yang demikian. Jadi Pak Jokowi tidak akan menuntut, namun pendukungnya Pak Jokowi ada yang akan menuntut. Lah, kalau semua saling tuntut, karena apa? Wani-wani ini menungso, podo ngadili menungso. Lah, ini hukum batin. Jadi perlu kita simak lajering sukmo dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi, lajering sukmo dalam kehidupan kita tentu patut dinut. Ojo siro nglarani, ojo siro gelem dilarani. Lah, ini sebuah hal yang baik. Namun kalau kacamatanya selalu dipublikasikan dalam hal-hal yang demikian, ya, menurut saya adalah hanya sofos belaka, membuat panas suasana, namun tidak mungkin akan bisa memberikan solusi kepada bangsa dan negara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.